budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Jovita Melinda dengan NIM 2011021027 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah pembelajaran mikro. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Doa akan Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Atau ada temannya yang tidak masuk? Semua hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Wah, di kelas ini ternyata semuanya rajin-rajin ya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, apakah anak-anak masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang globalisasi dan ciri-cirinya, Bu. Ya, wah hebat ya, masih ingat. Jadi minggu lalu kita belajar tentang globalisasi dan ciri-cirinya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa itu globalisasi? Anak-anak bisa mengangkat tangannya untuk menjawab. Ayo, siapa yang mau menjawab? Dari barisan ini ada yang mau menjawab? Di barisan ini ada yang mau mencoba menjawab? Wah, kalau tidak ada, Ibu akan pilih sendiri ya. Ya, coba Stefani, silahkan untuk menjawab. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Ya, benar sekali. Wah, hebat. Lain kali harus lebih berani untuk menjawab ya. Terima kasih Stefani sudah menjawab. Nah, Ibu mau menambahkan ya, bahwa globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Lalu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi dan dampak dari globalisasi. Jadi, diharapkan anak-anak dapat memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan dan menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk dari globalisasi yang pertama yaitu di bidang budaya. Nah, Ibu mau bertanya nih, bagaimana sikap kalian ketika berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah? Salim, Bu. Cium tangan orang tua, Bu. Ya, benar ya, kita melakukan salim atau mencium tangan orang tua. Nah, salim atau mencium tangan orang tua ini merupakan tradisi bangsa Indonesia. Globalisasi di bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Bentuk globalisasi yang kedua yaitu di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk memberi contoh apa perkembangan teknologi khususnya di komunikasi yang saat ini kita rasakan. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Sekarang mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Iya, tepat sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan benda ini. Ini adalah handphone. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang yang lain saat ini tidak harus bertatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Bentuk globalisasi yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Ciri-ciri yang menandai adanya globalisasi ekonomi adalah yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua yaitu perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba
dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Lalu ciri yang ketiga yaitu memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Bentuk globalisasi yang keempat yaitu di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Perkembangan iptek tidak dapat dihindarkan oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Nah, tujuan utama dari perkembangan globalisasi di bidang iptek ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan juga yang lebih aman. Bentuk globalisasi yang kelima yaitu di bidang transportasi. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan seperti di negara Jepang. Jepang memiliki alat transportasi yang canggih. Anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Jepang memiliki kereta api, subway, bus, komuter, dan taksi yang merupakan alat transportasi dari masyarakat Jepang. Bus di Jepang juga dilengkapi oleh teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat. Nah, tadi Ibu sudah mengulang apa itu globalisasi dan juga Ibu sudah menjelaskan bentuk-bentuk dari globalisasi. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok untuk membahas dampak dari adanya globalisasi. Untuk itu, dengan adanya pembentukan kelompok ini diharapkan anak-anak dapat menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kelompoknya akan Ibu bagi untuk Mira, Aprida, dan juga Putri akan menjadi kelompok 1 yang akan membahas tentang dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, dan juga di bidang sosial budaya. Dan Stefani, Sarintar, dan juga Kintan akan menjadi kelompok 2 yang akan membahas tentang dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, sektor perdagangan, dan juga sektor produksi. Nah, sudah jelas ya pembagian tugasnya? Sudah, Bu. Baik, untuk itu anak-anak dapat berdiskusi. Selanjutnya nantinya Ibu akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, anak-anak bisa mulai diskusi. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 1, apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Tidak, Bu. Kami masih berdiskusi sampai di dampak globalisasi bidang sosial budaya. Oh iya, bagus ya. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Tidak ada, Bu. Kami masih berdiskusi sampai dampak globalisasi bidang ekonomi sektor produksi. Oke, bagus. Lanjutkan ya. Halo, kelompok 1 sudah selesai? Belum, Bu. Kalau belum, kok berisik? Jangan berisik ya, nanti mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Yuk kerjakan tugasnya dengan baik. Baik, Bu. Nah, anak-anak sudah 20 menit ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau seperti itu, selanjutnya Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu setelah itu ada sesi tanya-jawab atau sesi diskusi yang bisa masing-masing kelompok lakukan. Untuk itu, kita mulai dari kelompok 1 ya. Untuk perwakilan kelompok 1, silakan maju ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dampak globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Kedua, regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Lalu, dampak globalisasi bidang sosial budaya yaitu pertama, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi,
suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Ketiga, negatifnya adalah semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat dan juga semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan mulai sesi tanya jawabnya ya, atau sesi diskusinya. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Nanti selanjutnya, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Izin bertanya, apa pendapat kelompok 1 tentang masuknya budaya asing ke Indonesia? Karena menurut pandangan saya, masuknya budaya asing ke Indonesia merupakan salah satu masalah yang membuat budaya Indonesia akan memudar sedikit demi sedikit. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mira, izin menjawab. Jadi menurut saya, masuknya budaya asing di Indonesia dapat membuat kita mempelajari pola pikir dan perilaku bangsa-bangsa maju, sehingga mendorong kita untuk lebih baik dan maju. Sekian dari saya, selanjutnya anggota kelompok saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya Aprida izin menambahkan sedikit bahwa dengan adanya budaya asing yang masuk, maka kita juga jadi mudah untuk memperkenalkan budaya negara kita sendiri kepada bangsa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, lalu menurut kelompok 1, bagaimana cara agar tidak memudar budaya bangsa kita ini? Baik, izin menjawab. Menurut saya, budaya asing boleh saja masuk ke Indonesia, namun tidak dengan porsi yang berlebihan. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memilih kebudayaan apa yang cocok dan baik untuk kebudayaan Indonesia yang budaya tersebut tidak menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi dan sesi diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ibu Guru. Wah, keren sekali diskusinya tadi ya. Baik pertanyaan maupun jawabannya sudah sangat bagus. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah berhasil mempresentasikan dan juga berhasil menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 boleh maju ke depan. Baik, saya Kintan, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Dampak globalisasi ekonomi sektor perdagangan adalah yang pertama, liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada bangsa Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Yang kedua yaitu arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Selanjutnya, dampak globalisasi bidang ekonomi sektor produksi adalah adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ibu persilahkan. Izin bertanya, bagaimana pendapat menurut kelompok 2 tentang e-commerce yang memudahkan aktivitas ekonomi namun malah cenderung dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif masyarakat? Baik, saya Syarintar izin menjawab. E-commerce ini memudahkan penjual dalam menjual barangnya di internet dan bagi konsumen sendiri memiliki keuntungan berupa mempermudah proses pembelian beserta transaksinya yang dilakukan secara online. Gaya hidup konsumtif ini tergantung kepada manusianya, maka dari itu mungkin perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk membiasakan hidup hemat dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Selanjutnya dari anggota kelompok saya, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban. Selanjutnya untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan.
Baik, jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Guru. Wah, bagus sekali ya diskusinya tadi. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dan juga sudah berhasil menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Wah, ternyata hebat dan pintar-pintar sekali ya murid-murid Ibu dalam menjelaskan materi yang diberikan maupun dalam menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Mari kita beri tepuk tangan. Baiklah, di sini Ibu sudah mencatat poin-poin penting dalam diskusi yang tadi anak-anak sudah lakukan. Yang pertama tentang masuknya budaya asing di Indonesia dan kelompok 1 menjawab masuknya budaya asing dapat membuat kita mempelajari pola pikir dan perilaku bangsa-bangsa maju sehingga dapat mendorong kita untuk lebih maju dan juga mudah untuk memperkenalkan budaya negara kita ke bangsa asing. Lalu cara yang dilakukan agar tidak pudar budaya kita dengan masuknya budaya asing adalah harus bisa memilih kebudayaan apa yang cocok dan baik untuk kebudayaan Indonesia. Selanjutnya dalam diskusi pada kelompok 2, tadi pertanyaannya tentang gaya hidup konsumtif yang ditimbulkan dari adanya e-commerce. Dan kelompok 2 tadi menjawab, gaya hidup konsumtif itu tergantung pada manusia itu sendiri. Dan perlu diingat untuk selalu memberi barang sesuai kebutuhan dan bukan hanya sekedar sesuai dengan keinginannya. Baik, Ibu rasa tadi jawaban dari masing-masing kelompok sudah sangat baik dan juga benar. Nah, kita sudah banyak belajar ya sekarang tentang globalisasi. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah dari anak-anak masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan kepada Ibu. Silahkan angkat tangannya untuk bertanya. Tidak, Bu. Sudah mengerti. Baik, tidak ada ya. Berarti semua sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya apakah ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ayo, siapa yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Putri, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Bentuk-bentuk dari globalisasi yaitu globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan juga bidang transportasi. Lalu, dengan adanya globalisasi ini, memberikan dampak ke bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, bidang sosial budaya, dan juga bidang ekonomi baik di sektor perdagangan maupun di sektor produksi. Ya, benar sekali ya. Terima kasih, Putri. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya tadi di awal kita sudah mulai dengan doa. Alangkah baiknya di akhir kita tutup dengan doa juga. Untuk doa akan Ibu pimpin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sehat selalu ya untuk anak-anak semua. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.